Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Toko Mandi Indonesia? Ketemu lagi dengan saya Hanafi, tim Toko Mandi Indonesia. Kemarin ada pertanyaan masuk ke saya dari mitra, Mas, saya ini tokonya baru mau 1 tahun, terus ini mau menghadapi lebaran pertama atau seasonal. Jadi mohon dikasih tipsnya, Mas, atau berbagi tips dong, Mas, gitu kan. Jadi setelah itu, waktu itu memang saya lagi riweh, saya lagi ribet karena bukaan tokonya banyak. Kita ada 12 sampai dengan sebelum puasa, sehingga saya memang ribet waktu itu. Lalu saya saya tampung dulu ya Mbak gitu, saya tampung dulu gitu. Lalu setelah itu saya coba cari nih di konten kreator YouTube. Saya coba cari, lihat dulu videonya ada enggak. Jadi barangkali ada kan, tinggal saya forward gitu maksud saya. Karena waktu itu memang saya lagi riweh, nggak sempat. Ternyata enggak ada, atau maksudnya monoton gitu. Memang penjelasannya bagus, cuman saya belum dapat intinya gitu. Masih setengah-setengah menurut saya. Jadi ini benar-benar saya bahas lengkap dari A sampai Z-nya terkait lebaran. Jadi bisa disimak karena ini videonya agak panjang ya, dan ini pertama kalinya saya catat memang materinya supaya saya menjelaskannya runtut ya, dan tidak salah paham ya. Karena yang saya lihat di konten-konten kreator itu hanya sudah bagus penjelasannya, cuman kurang lengkap, itu saja sih ya, kurang lengkap ya. Ini bekal dari saya dulu di minimarket nasional 10 tahun, yang berkali-kali menghadapi seasonal, yang berkali-kali ganti manajer, yang berkali-kali ganti atasan, yang berkali-kali berganti strategi untuk mencapai itu. Juga saya sebagai pelaku usaha kurang lebih 3-4 tahun berjalan ini yang sudah melewati beberapa seasonal ini. Ini adalah pengalaman yang mau saya bagikan kepada sahabat Toko Mandi Indonesia terkait momentum lebaran. Jadi begini, ada namanya toko, kita bisnis usaha minimarket retail, ada yang namanya seasonal. Seasonal itu musiman. Seasonal lebaran, seasonal Imlek, seasonal Idul Adha, tahun baru, Natal, banyak sekali ya. Yang paling hajatan yang paling besar adalah di seasonal lebaran ya, perlu diketahui ya. Seasonal itu ada Imlek, Idul Adha, tahun baru, Natal, lebaran ya. Terus ada seasonal kearifan lokal, ada maksudnya adalah daerah-daerah tertentu yang ada sedekah bumi atau ada sesuatu, itu masuknya seasonal atau musiman. Jadi kita harus menyiapkan ya. Untuk selain lebaran kita harus menyiapkan butuhnya apa hari itu begitu. Misalkan untuk Natal butuhnya apa hari itu, minuman cup kah, atau pita-pita untuk hiasan, atau kertas kado, atau mainan untuk bingkisan, untuk hadiah begitu. Terus misalkan sedekah bumi, misalkan seasonal kearifan lokal, apa yang dibutuhkan? Oh, aqua dus-dusan yang cup. Oh, ini ATK bahan plastik pasti akan naik begitu. Tapi kalau lebaran ini momentum yang paling besar selama 1 tahun periode kita berjualan ya. Jadi untuk lebaran ini ada 3 yang harus kita siapkan. Jadi yang pertama adalah pra seasonal atau pra lebaran, pelaksanaan ya, ini saya catat di sini. Jadi ada persiapannya itu adalah pra, pelaksanaan, sama pasca ya. Item apa yang harus kita siapkan? Jadi kalau lebaran itu ada yang namanya pra, sebelum lebaran, puasa ya. Terus lebarannya, pelaksanaannya ya, itu di lebarannya. Terus pasca, arus mudiknya. Kita harus paham 3 ini. Yang pertama, yang kedua, dan ketiga, pra, pelaksanaan, pasca. Pra semua mengalami, semua bisa menikmati. Pelaksanaan semua bisa menikmati, semua bisa mengalami. Yang pasca ini tidak semua bisa mengalami dan bisa menikmati ya. Saya jelaskan satu-satu. Item yang pra ini adalah orang itu akan selalu banyak sibuk dulu waktu saya juga pas lagi masih kerja. Seasonal itu akan identik dengan sirup dan biskuit begitu. Ternyata setelah saya bedah, kontribusi biskuit dan sirup itu tidak lebih dari 3% ya, tidak lebih dari 3%. Paling berapa sih begitu ya. Ternyata dibagi ada 3. Untuk sebelum lebaran yang harus kita siapkan apa? Adalah item-item yang dibutuhkan untuk orang puasa begitu ya. Seperti apa? Contoh, susu SKM atau susu pouch, atau susu-susu itu anak-anak butuh untuk puasa itu, atau kita ya butuh untuk energi ya. Sarden, saus, kecap, bumbu racik ya, bahan sembako itu pasti naik ya. Obat kumur
Listerin atau obat kumur, maaf ini saya nyebut produk, atau obat kumur yang lain ya. Pasta gigi itu pasti naik ya, obat kumur itu pasti naik ya. Sirup sudah masuk sirup karena dia bagian dari untuk orang buka puasa. Terus ada mie instan itu juga pasti naik, pop mie, minyak gula, agar-agar, gula merah ya, gula merah, kacang hijau dan bahan pokok. Intinya ini terus nata de coco, wong coco alias yang kolang-kaleng itu. Jadi itu pasti naik. Itu adalah item untuk untuk pra lebaran ya. Itu malah kontribusi tertingginya di situ. Kenapa? Karena 1 bulan penuh puasa. Sedangkan lebaran cuma 1-2 hari. Ya, puasa 30. Kita cuma fokus di 1-2 hari, melupakan yang 30 ini. Ya. Jadi di 30 ini yang memang kita harus benar-benar siapkan ya, dengan cara stoknya. Kalau stoknya bagaimana? Kalau saya sendiri biasanya di 3-4 kali stok pada umumnya ya. Untuk item-item itu saja, tidak semua ya. Terus yang kedua, setelah itu bisa di floor di depan, dikasih promo atau stoknya dibanyakin dan jangan sampai kosong. Selanjutnya adalah item pelaksanaan ya. Item pelaksanaan ini adalah dimulai dari biskuit sama sirup. Ini biasanya di H-5 lebaran penjualannya akan naik kenceng ya. Jadi jangan keburu-buru ngasih harga murah. Kalau margin biskuit seasonal itu di angka 15-20% ya. Jadi jangan buru-buru memberikan diskon atau banting harga. H-5, H-3 itu masih laku, masih kenceng. Dulu di toko saya itu H-1 malam takbir itu penjualan biskuit juga masih kenceng. Sirup juga masih kenceng. Kalau sirup H+1, H+2, H+3 itu juga masih kenceng. Tenang aja, jadi jangan keburu-buru. Kalau sudah H-14 hari baru banting harga, tidak masalah begitu ya. Terus yang ketiga adalah yaitu pelaksanaan, atau di pelaksanaannya itu lebih yang ke pas lebarannya. Item apa yang paling laku adalah tadi kan kita sudah fokus di pra ya. Kalau biskuit sama snack itu snack kaleng itu masuk di H-5 lebaran sampai dengan hampir 14 hari. Terus ini untuk lebarannya ya, untuk lebarannya tadi yang kayak sarden dan lain-lain sudah nggak laku lagi karena orang sudah beli ayam, beli daging, beli sayur untuk kebutuhan lebarannya. Tapi kalau lebaran ini yang laku adalah beverage and snack and beverage. Ini yang laku, es krim yang anak-anak habis dapat ampau, dapat uang jajan dari saudara, mereka akan belanja kebutuhan baby seperti ini akan laku, kebutuhan baby. Terus snack, beverage itu juga akan laku ya. Itu item pelaksanaan, itu stoknya ditambah tidak masalah. Nah, terus yang ketiga ini adalah item pasca lebaran. Ini tidak semua toko mengalaminya. Toko-toko yang berada di traffic itu yang mengalaminya. Apa yang dibutuhkan? Tisu, tolak angin, minyak kapak atau minyak kayu putih, caplang, kebutuhan perjalanan. Itu semua dibutuhkan ya. Jadi itu yang saya sampaikan. Jadi poin pentingnya adalah untuk lebaran ini itu kita ada 3 persiapan, pelaksanaan dan pasca ya. Jadi kalau misalkan ada item yang belum saya sampaikan, intinya begini saja Bapak Ibu. Intinya saya mau puasa butuh apa aja sih gitu. Kebutuhan saya apa aja sih? Kalau saya kadang sharing sama istri ya, sama puasa butuhnya apa aja gitu. Nah, itu saya catat yang saya up. Terus untuk pelaksanaan, kalau pelaksanaan jelas ya, tadi H-5 item lebaran kaleng sama sirup, terus snack, kebutuhan baby, beverage, es krim itu sudah pasti naik melonjak. Terus item pasca perjalanan biasanya kalau keluarga butuh apa aja sih begitu. Popok juga pasti akan naik, popok yang mini pack itu juga pasti akan naik. Sementara begitu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.